Salam TU Center. Alhamdulillah siang ini saya bisa mendapatkan tamu mitra TU Center, partner saya beneran. Alhamdulillah kami sudah membangun usaha bersama selebih kurang 4 tahun ya, Mas Heru ya. Mas Heru ini adalah sebetulnya beliau lebih terkenal daripada saya karena beliau adalah the Godfather, yaitu ahlinya, bapaknya emas seluruh Indonesia, YouTuber sudah 120.000 ya? 168. 168? Iya. Wah, 120.000 3 bulan yang lalu tuh. 168.000 Alhamdulillah. subscribernya, dan menjadi referensi bagi para para emas ya? Ini emas ya, Pegiat emas. penggiat emas juga sebagai ketua asosiasi pengusaha logam mulia Indonesia. Jadi alhamdulillah beliau berkenan menjadi mitra TU Center ya. Baik, jadi sekarang ke pertanyaan berikutnya Mas Heru. Saya ingin, ini dalam rangka menyemangati, mungkin kan kawan-kawan mitra UKM bertanya, wah bisa apa yang harus kita masuki gitu ya. Nah, saya terus terang memang dari pertama kali ketemu Mas Heru cerita mengenai apa namanya, sebagai YouTuber, kemudian ini bisa emas, ini bisa sebagai, bukan hanya sebagai investasi, tapi emas bisa sebagai memang bisnis kita. Gitu ya. Nah, waktu itu Mas Heru menggambarkan, waktu itu mulainya sudah 15.000 ya YouTuber, anggota WA grupnya itu kan pakai marketingnya pakai WA group. Oh, WhatsApp group ya. Itu sudah baru berapa tuh waktu tahun 2019? Baru berapa ya? Baru 10 kali gitu ya. Nah, jadi memang waktu itu yang 10 grup. Jadi mungkin Mas Heru bisa cerita apa sih bagaimana nih kira-kira bisnis emas nih buat kawan-kawan yang ingin memulai. Karena saya percaya emas itu bisa, ya memang itu kan pengganti uang ya gitu istilahnya, bisa memang sebagai investasi, apakah memang bisa sebagai bisnis gitu, kira-kira Mas Heru bisa terangkan ke mitra TU Center. Iya, baik. Jadi gini Pak Ud, terkait emas itu ya, itu ada yang mau dijadikan alat investasi, bisa dibeli, disimpan, tunggu sampai naik, ambil untung, it's okay. Tapi kalau mau dijadiin bisnis juga bisa. Nah, karena gimana kira-kira prospek bisnis emas ke depan nih? Ini yang saya mau bagi nih Pak. Sebenarnya bisnis itu kan berangkat dari problem. Ya kan? Every problem is business. The bigger problem, the bigger business. Opportunity, ya nggak Pak? Betul ya, Mas Heru kan lebih pinter dari saya. Betul nggak Pak? Ini kalau dibilang guru kencing berdiri murid kencing lain, ini kejadian nih. Jadi saya yang jadi terinspirasi dari Mas Heru. Bener Pak? Bigger problem, bigger business ya. Bener Pak. Kan kalau kita mau presentasi pitch deck misalnya tentang startup, kan dia mereka lihat, ini problem, ya bisa disolusin. Ini seberapa besar problemnya? Kan di situ valuasi Pak. Okay. Bisnis saya bisa segede ini nanti. Oke deh, injek, misalnya gitu. Kembali ke sini, bisnis itu adalah dari problem. Jadi kalau ada problem jangan kecil hati dulu. Mungkin itu bisa jadi bisnis. Kalau banyaknya mengalami. Wah, itu kalau di Islam ada tuh namanya innamal usri yusra. Benar. Kesulitan ada kemudahan. Benar. Kalau itu mau didalamin cakep lagi tuh Pak. Bersama satu itu tunggal Pak. Satu kesulitan, ada jamak kemudahan. Oh gitu. Itu jamak Pak. Oh gitu. Ya ada mainannya juga. Mantap. Bisa jadi. Pak, nama al itu tunggal. Oh gitu. Kemudahan itu jamak yang di situ. Oh gitu, dalam ayat itu. Iya, dan itu bukan setelah, bersama kan ma'an bersama. Itu Pak. Harus positif. Jadi gitu saya. Siapa yang belajar, siapa yang ngajar nih? Kan sharing aja. Mantap. Waduh, luar biasa. Oh gitu ya. Terus. Itu kadang-kadang orang di situ mengartikan setelah kesulitan ada kemudahan. Saya dengar Ustadz, bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Itu aja. Nah, kembali ke bisnis problem itu. Nah, saya lihat ke depan itu kan krisis, kalau
saya ngomong kemarin dengan salah satu direktur perusahaan besar lah ya. Mas, krisis itu kan periodik istilahnya, periodikal gitu. Ada berapa tahun sekali gitu kan. Saya juga lihat tuh Pak, 98 ada krisis, 2008 ada krisis, kemudian 2018, 2020, sekarang udah mau krisis lagi. Yang saya lihat Pak, krisisnya makin cepat, periodenya semakin singkat. Oke. Yang dimaksud krisis keuangan, finansial ya. Dan kalau sudah bicara finansial, emas di situ masuk sebagai safe haven. Gitu. Jadi semakin cepat krisisnya, semakin besar ini skalanya, emas masuk Pak. Gitu. Jadi bisnis emas pada saat krisis ya. Iya. Jadi dibilang bisnis emas meningkat pada saat krisis, karena krisis keuangan. Krisis keuangan. Dan ke depan makin agak-agak deg-degan kan, ya udah. Stay calm and buy gold before it's too late gitu. Terus tapi kalau emas kan orang beranggapan modalnya harus besar Mas. Betul. Nah, itu dia. Tapi kita kayaknya nggak pakai modal. Nah, nanti Pak itu. itu berikutnya. Itu level OPM. Others people's money. Itu nggak Pak? Nah, sekarang kita ke level bawah. Siap. Itu advance. Iya. Dulu pun saya juga berpikir mau bisnis emas butuh berapa. Saya cari di internet, ada yang butuh 4 miliar dan sebagainya. Memang tergantung mau bisnis emas yang seperti apa. Tapi kan saya sendiri membuka training ya Pak, buat orang-orang yang mau mulai belajar bisnis emas. Dulu orang tuh bayar 350 gitu ya. Sekarang udah 2 juta basic kan gitu ya. Dan sekarang saya nggak ngiklan lagi. Hanya bagi orang yang bertanya aja ya, saya bagi ilmunya. Gitu ya? Iya. Nah, jadi sekarang dengan segala fasilitas yang ada sekarang, ada internet dan sebagainya, sosial media, bisnis emas itu tidak melulu bicara modal yang besar. Ada brand-brand emas yang membuka peluang untuk jadi mitra, reseller, mungkin cuma 300-500 ribu udah bisa. Bisa Pak. Asal mau jualan aja gitu ya? Betul, asal mau jualan gitu. Dan ya mau jualan. Jadi pokoknya harus tekadnya, ya kalau jadi entrepreneur ya gimana ya saya ngomongnya. Pokoknya harus inilah. Tekad bulat. Berarti tekad bulat ya. Harus ini. Iya. Kalau Jabal Torik kan kapal udah terbakar. Nah, gitu. Sama kayak saya tuh. Keluar dari karyawan. Wah. Udah gak ada gantungan lagi. There's no point of point to return. Gitu. Point to return. Nah, jadi kalau sekarang bisnis emas tuh udah relatif terjangkau, Pak. Gitu ya. Beberapa ratus ribu, 500, 1 juta udah bisa bisnis emas. Sangat mudah dan sangat banyak brand. Gitu. Nah, Gudang Emas sendiri mengawali dari rumah nganter. Nganter ke orang, ke customer gitu kan. Harus dikerjain sendiri tuh ya. Kerjain sendiri. Awal-awal kita tuh jadi CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer. Iya. Bukan Chief Executive ya. Jangan. Chief Everything Officer. Nah, ini bahayanya kalau yang dari karyawan yang udah level tinggi, Pak. Iya. Nggak mau itu tuh, kadang. Bener. Mindsetnya itu harus dirubah tuh. Bener. Harus mau ngerjain lagi perintilan. Bener. Perintilan, nganter, hujan-hujanan gitulah. Dulu Bapak kan udah CD gitu kan. Kata Bapak, mending Mas Heru nganter-nganter naik motor bawa emas. Nah, saya bawa CD katanya. Bener. Nah gitu, nganter-nganter sampai terus kita mikir gimana ya supaya lebih gede lagi kan gitu, mikir terus Pak. Nah, terus dari rumah, dari silaturahmi ketemu dengan Pak Uut, kita nyoba dan nggak langsung begini, nggak langsung banyak ujiannya, gitu ya Allah. Tapi benar kata mentor-mentor itu bilang, slow success build character Pak, benar. Dan fast success create ego, benar banget. Fast success create ego. Iya. Slow success create karakter. Itu benar tuh. Iya benar. Itu benar. Banyak ya istilahnya OKB kan. Benar. Gitu. Sekarang banyak anak-anak muda yang push gitu kan. Nggak siap punya duit banyak, nggak siap dengan komunitas baru, macam-macam tuh efeknya tuh. Betul. Ada yang drug lah, ada yang perilakunya inilah kan gitu ya. Benar tuh. Iya, jadi Gudang Emas tuh sekarang di posisi tahun keempat, alhamdulillah bisa bertahan dari COVID Pak. COVID benar. Terus
kita juga bersyukur, kita lihat sekarang startup banyak PHK Pak. Iya betul. Kita malah bisa nambah, bisa ngasih fasilitas gitu ya. Iya. Kalau udah mau makan udah tinggal makan sendiri, udah alhamdulillah kecil-kecilan ya. Tapi bukan berarti tidak mengalami masa nyungsepnya. Pernah juga semua kita modal tuh habis. Saya ditinggal temen. Nah, itu juga ngetes. Itu sebelum saya dong, kan saya kan nggak pernah ninggalin Mas Heru. Iya, bukan Bapak yang ninggalin, teman saya lain. Oh iya, gitu ya. Iya. Iya, itu juga pelajaran. Awalnya kan ketika saya udah mulai gede, saya lihat ada teman saya yang dulu sering dekat, dia belum kerja kan. Nah, saya ajaklah kerja. Habis itu biar dia ada penghasilan juga gitu kan, kegiatan. Ada 2 orang tuh Pak. Jadi saya istilahnya kita mengajak mereka di saat kita sedang ada ada rezeki gitu, mereka lagi susah. Nah, kita ajak mereka. Cuma pas saya susah mereka pergi. Ya Allah. Gitu ya. Ya. Tapi untungnya karena saya udah sering ngikutin circle yang mindsetnya pengusaha, udah no drama, skip aja, skip. Jalan terus. Show must go on. Iya, udah skip aja, nggak usah terlalu banyak drama. Iya, skip aja itu. Nggak mau gabung, udah skip aja. Nggak usah ada baper-baperan, ada waktunya. Dulu waktu karyawan baperan banget ini Pak. Tapi begitu udah pengusaha, udahlah, yang penting-penting aja udah. Bareng oke, nggak bareng skip. Tapi ya namanya manusia ada down-downnya juga. Cuma disemangati sama Mas Didit, udah Pak, rezeki yang penting kita usaha, rezeki insya Allah ada gitu, bangkit lagi. Udah 0, bayangin Pak, udah 0 guys, modal dari PAUD nih. Gimana saya mau bertanggungjawabkan ya nggak? Malu dong. Udah. Tapi saya kan nggak pernah ngoprek. Nggak pernah. Cuma sebagai dosen kadang-kadang ngasih tes juga. Pertanyaannya ngeri guys. Waduh, dosen killer dah pokoknya. Cuma jadi saya makin matang ya sebagai pengusaha gitu kan. Oh gini kan PAUD pengalamannya udah ini kan. Udah ngerti ya, ini bocah ini gitu. Nah itu saya ngalamin Pak. Akhirnya disemangatin juga teman, makanya akhirnya saya anggap pas momen of truth itu, udah sekarang lu gua anggap keluarga lu, karena lu ada di saat gua susah. Gitu kan. Lu ada. Sekarang saya berbagi Pak. Rezeki yang saya dapat dari sini, dari mana, saya berbagi sama teman-teman saya itu. Karena ya mereka lah yang ada di saat saya susah. Saya pengen kita senang bareng-bareng. Kalau cuma mau senang sendiri, pasti nggak panjang. Iya gitu. Betul nggak Pak, satu tim? Iya kan? betul. Saya mau semuanya senang. Nah, cuma teman-teman, saya kemarin berpikir juga antara ikhtiar ya dan hasil nih. Kita ikhtiar harus maksimal. Ya, cuma kata Agim, jangan bersandar pada ikhtiar. Jangan bersandar pada ikhtiar. Oh, iya. Menarik tuh. Menarik tuh. Jadi tetap sandarnya? Pada Allah tetap tawakal. Gitu. Oke. Ikat dulu untanya, baru tawakal. Gitu kira-kira contoh kasusnya. Ya kan? Jadi ikhtiarnya maksimal. Gitu, maksimal. Habis itu jangan bersandar pada itu. Ya Allah kan saya udah gini gitu kan. Serahin aja, kalau Allah belum ngasih, ya udah, mungkin itu yang bukan mungkin, udah itu pasti yang paling terbaik buat kita. Kata lagi, jangan bersandar pada ikhtiar. Kalau cuma bersandar pada ikhtiar kan stres, kayak nggak punya Tuhan, langsung bunuh diri kayak di Jepang itu kan profesionalisme tuh Pak. Betul. Gitu lah. Nah itu yang saya ingat juga tuh. Nah, perjalanan gudang emas, kemudian akhirnya dapat, kita nggak tahu Pak ya. Istilahnya kalau saya minjam istilah Tokopedia ya, kan kalau ditanya Goldfather kalau mau mulai bisnis modalnya apa? Modalnya 3, mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita punya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu guys. Saya Pak, mana tahu saya akan sampai di level ini. Cuma niat bagi ilmu lewat YouTube doang. Awalnya ya. Nggak ada kepikiran Pak. Akhirnya sampai kalau ditanya kantor di mana, Pondok Indah. Wah, ya nggak sih, ngeri Mas, apa yang dulu orang Jakarta ya, anak Jaksel nih. Iya, nggak ada yang tahu teman-teman itu. Yang penting kita jalan. Kalau nggak jalan ya gimana mau sampai. Kita jalan aja.
kerja usaha terus ya yang bener. Nanti Allah ngasih kok itu kan. Ketika sampai kemudian saya dipertemukan Pak Uut nih, ini oke, mau level ini kan saya kasih mentornya nih. Terus saya dipertemukan lagi kan Pak, wah kayaknya tugas saya gede, lebih gede lagi nih. Kasih lagi mentor yang lebih gede nih Pak, makanya dapat ilmu lagi. Oh siap. Kita jalan aja, kita nggak tahu mau sampai Allah punya rencana apa ya, nggak tahu Pak. Yang penting ikhtiar di situ. Cuma kalau nggak ikhtiar ya selesai. Iya, betul. Jadi mungkin kalau bisa disampaikan satu, bahwa berbisnis emas itu modalnya nggak besar, kecil, karena sudah banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang memang memungkinkan kita untuk modal ratusan ribu, bahkan 1 juta ini untuk memulai. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus ikhtiar. Hasilnya bagaimana itu bagian dari nanti bagaimana rezeki kita. Nah tadi di sebelumnya seperti dibahas tuh, ada masalah luck dan sebagainya. Jadi saya pikir nih luar biasa. Apa terakhir Mas Heru istilahnya nasihat buat para mitra TU Center nanti ke depannya? Iya, saya belajar awalnya pasti sebagai pebisnis pemula kita mikirnya modal utama buat bisnis itu pasti uang ya Pak. Tapi setelah saya jalanin ternyata ada modal di luar uang yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan, trust gitu kan. Saya ngajarin di satu materi saya untuk pebisnis emas pemula bagaimana berbisnis emas dengan modal yang minimalis. Bahkan kalau saya udah mempraktekkan tanpa modal, gitu kan. Kalau udah di level ini teman-teman bisa tanpa modal. Kuncinya satu, yaitu trust. Trust. Begitu kita udah dapat trust, kita mau minta barang dipinjemin nggak usah beli, butuh uang ditransferin nggak usah nyari, gitu Pak. Akhirnya kita cuma jadi middleman aja. Jadi sebagai bocoran nih, gudang emas sampai untuk jualan berkilo-kilo emas udah nggak perlu modal nih. Bukan gram-gram lagi, udah berkilo-kilo nih nggak perlu modal. Iya, gitu Pak. Itu karena trust ya. Trust, dan trust itu punya 2 harga. Ya, trust itu nggak perlu diminta. Pak Uut percaya dong sama saya, nggak usah. Ya memang dia punya 2 harga. Satu, saat kita memperjuangkan supaya dapat. Ya trust itu kita kerja aja, akhirnya dapat kepercayaan. Itu harga pertama. Harga kedua, ketika kita memberikan trust, bisa dapat zong, bisa juga enggak, gitu. Trust punya 2 harga Pak. Saat memperjuangkannya dan saat memberikannya. Itu Pak kuncinya. Baik, waduh, luar biasa nih yang terakhir, trust. Mas Heru, ini benar ya, karena saya sendiri pun juga sebetulnya mempraktekkan. Kalau Mas Heru perhatikan kan, saya selalu bilang sama Mas Heru, nih Mas Heru kita mulai, pokoknya jadinya gimana tergantung Mas Heru, gitu ya. Jadi itu memang boleh dibilang trust yang saya berikan nih, berikan Mas Heru. Memang hitung-hitungan saya ya udah, kalau memang misalnya boncos, kalau beliau memang menjadi rekan saya bisa membawa saya sukses, alhamdulillah. Kalau enggak nanti pasti diganti lagi sama yang lainnya, gitu. Dan alhamdulillah setelah berjalan 4 tahun saya masih dipercaya untuk nemenin Mas Heru. Saya dipercaya Pak. Gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih saya selalu bilang memang Mas Heru, saya tuh mencari rezeki ngikut orang. Jadi Mas Heru ntar jadi besar, saya itu ngikut nanti, kecipratan lah kan gitu. Gitu. Jadi karena memang itu rezeki dari silaturahim, dan ini sekarang yang mungkin tadi Mas Heru tekankan dari kepercayaan itu memang luar biasa. Itu memang yang selalu saya tekankan ke teman-teman. Baik kalau gitu, mitra TU Center, ini terima kasih banyak Mas Heru. Minta ini yang terakhir, minta apa ininya buat TU Center nih kira-kira? Pesan, harapan dan ini buat. Iya, TU Center kan ini mau jadi apa Pak? Pembina menjadi platform yang menjadi pusat informasi, pusat solusi bagi UKM dengan mudah. Karena nanti orang akan ngetik di web TU Center mau cari mengenai permodalan, pembiayaan, pembinaan, marketing. Nah, itu. Saya senang banget kalau memang TU Center nanti bisa, dari TU Center lahir
pengusaha-pengusaha baru gitu kan Pak. Itu saya senang banget karena memang harus didorong Pak. Oh gitu ya. Untuk jadi pengusaha. Karena persentase pengusaha masih sangat kecil. Nah kalau Bapak Theo dalam hal ini Theo Center masuk dan ikut andil dalam memperbesar presentasi pengusaha di Indonesia, insya Allah negara kita lebih cepat makmur Pak. Iya, kalau itu saya percaya. Makanya saya selalu bilang betul, Theo Center benar-benar bisa berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian. Iya, karena kan nanti yang dirubah apa? Karakternya jadi karakter pengusaha, mindsetnya jadi mindset pengusaha. Udah gak baper-baperan lagi tuh. Fokus kembangin gimana bisnis gede gitu udah. Oh, baik. Gitu, Pak. Pokoknya saya dukung Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Heru, dukungannya dan doanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten lagi. Amin. Kayak ini, sudah menjadi pengusaha nasional. Amin.